Nah, jadi di sini langsung saja di Kejadian 17 ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi ya di dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi sunat adalah tanda perjanjian yang kekal antara Tuhan dengan Abraham, antara Tuhan dengan keturunan-keturunan Abraham. Jika engkau mengaku keturunan Abraham, baiklah engkau menyunatkan secara lahiriah. Sunat dalam hati, arti sunat dalam hati, memang itu betul. Tapi hati tidak disunat. Istilah sunat muncul di mana? Setelah Paulus ada. Yang ada benar dibaptis air dan roh. Baptisan air yang dibawakan oleh Yohanes. Baptisan roh yang dibawakan oleh Yesus. Sebab yang membaptis dengan roh adalah Yesus sendiri. Nah, itu termasuk perjanjian kekal. Ya, sunat adalah perjanjian yang kekal. Jadi karena satu orang sehingga dari batu sandungan seakan-akan Kristen itu tidaklah bersunat, harus bersunat. Kalau memang dia tidak melakukan perintah itu urusan dia. Tapi perintah itu benar adanya, perjanjian kekal. Selama ada langit dan bumi, sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak akan terhapus. Ya. Jadi siapa yang mengejarkan perintah hukum Taurat, meniadakannya satu iota paling kecil, dia akan mendapat kedudukan yang rendah. Dan cerita Paulus sebagai rasul yang ditobatkan oleh Tuhan, dia dulu Saulus sang pembunuh pengikut-pengikut Kristus, sehingga Yesus marah dan mengambil dia. Ya, begitu juga ustadz yang mencaci maki orang Kristen kafir. Ya, kalau memang dia itu Kristen KTP, jangankan ustadz itu, saya pun akan, dalam arti kata orang tua mengajari anaknya, mengambil ranting untuk memukul dia supaya belajar tentang Alkitab, tentang firman yang sebenarnya. Jadi Paulus bukan Tuhan, makanya dia bilang aku Paulus. Ya, aku Paulus. Makanya dia bilang aku Paulus. Dan saya sebut berulang kali, bukan aku Tuhan Yesus, bukan. Tapi aku Paulus. Diutarakan Paulus lah bahwa sunat itu tak perlu, tidak arti. Ya, tertulis di Galatia tadi kan. Dan di beberapa surat Paulus yang ditujukan, yang disurat di kitab Kisah Para Rasul, ya kan, dan Roma. Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Itu pun lahir karena apa? Orang-orang di sana, di saat Paulus memberitakan kabar baik itu sangatlah susah. Sehingga saat dia marah, dia melakukan hal itu. Dan menunjukkan dia paling rendah di antara rasul yang memberitakan Injil.
Paulus. Ada Raja Paus. Ujung-ujungnya menjadi manusia biasa saja yang tidak dihinggapi oleh Roh Kudus ya. Jadi mari kita undang Roh Kudus supaya kita dibimbing untuk mengenal mana titik letak kebenaran itu. Kita perhatikan firman yang sebenarnya yang dibawakan oleh Tuhan Allah ya. Nah, ada lagi satu lagi di Keluaran ya, ada satu lagi perjanjian kekal yang perlu kita tahu, yaitu apa? Tentang air bah. Tadi memang dua ketentuan yang sering tidak diketahui orang-orang Kristen sendiri ya. Jadi sahabat-sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada yang mengejar kehidupan yang kekal, sehingga kita harus tahu perjanjian yang kekal. Mari kita melaksanakannya. Dan ada satu hal lagi yang harus kita ketahui, yang harus saya sampaikan, yaitu tentang perjanjian air bah. Surutnya air bah. Sehingga Tuhan memberikan perjanjian yang kekal. Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 ya. Mana tadi? Kejadian 9 ayat Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi Anda tahu itu ya, kenapa Allah membuat satu tanda, yaitu busur pelangi. Jadi jika pelangi datang, itu satu tanda busur di langit ya. Kalau penjelasan di sini memang dibilang busur itu ada di awan. Jika busur itu ada di awan, yaitu pelangi. Jadi itu suatu perjanjian yang kekal yang harus kita patuhi. Oh iya, sama ada lagi ya 3 ya. Saya lupa tadi, yaitu hari Sabat ya, hari Sabat. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun temurun menjadi perjanjian kekal. Nah, kenapa ini ditujukan kepada orang Israel? Ya. Tetapi di situ dulu Israel adalah pilihan Allah, umat pilihan Allah. Jadi kita sebagai umat pilihan harus menghormati. Ya. Jika Israel memelihara hari Sabat menjadi perjanjian kekal, berarti kita sebagai keturunan Abraham ikut ambil bagian, karena kita adalah